namanya adalah grafik fungsi sinus. Kalau misalkan di dalam trigonometri di kelas 1 itu kita belajar ada sinus, ada cos, ada tangen, ada kosekan, ada sekan, dan ada kotangen. Nah, untuk saat ini kita ngomongin grafik fungsi sinusnya aja dulu. Kita ngomongin sinus dulu, yang lain nanti dulu. Nah, ciri khas dari grafik fungsi ini adalah si sinus ini adalah membentuk lembah atau bukit, ya kan? Kalau misalkan pernah nonton Teletubbies nih ya, pasti kan tahu tuh bukitnya kan. Nah, yang kayak gitulah pokoknya. Nah, dia fungsi sinus ini, jadi di grafik ini tuh ada dua besar sudut yang nilainya sama. Kita lihat di sini ada di sini kalau kita lihat ya guys, ini ada 60 derajat dengan nilai 1/2 akar 3. Terus di 120 derajat itu nilainya juga sama, 1/2 akar 3. Nah, ini adalah salah dua dari ciri khas dari grafik fungsi sinus ini. Selain dia membentuk lembah, dia juga memiliki dua besar sudut yang nilainya sama. Jadi gampang nih buat ngapalinnya. Kalau kita lihat di sini 0 pasangannya dengan 180. Terus 30 pasangannya dengan 150. Kamu pasangannya sama siapa? Next. Oke, nah ini adalah persamaan dari trigonometri fungsi sinus, nah, kan? Ini ketiga ini ya, yang intinya itu kan sinus, kosinus, dan teman-temannya. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang sinusnya dulu ini. Jadi nggak bisa campur-campur, nanti sinus berbeda, kosinus berbeda, tangan berbeda, dan lain sebagainya. Terus di sini ada dalam derajat dan dalam radian. Sementara tadi ketika kita lihat grafik itu satuannya apa? Oke, itu jadi sebuah pertanyaan ya. Nah, di sini kalau untuk yang derajat, dalam derajat kalau misalkan kita lihat itu dalam derajat dan dalam radian itu sama sebenarnya, cuma dalam penulisannya aja yang berbeda. Kalau misalkan dalam derajat kita menggunakan 360 derajat, sementara di radian itu kita menggunakan 2V. Kenapa 2V? Karena satu lingkaran penuh itu kan sama dengan 360 derajat, sementara 1V itu sama dengan 180. Nah, 180 dikali 2 sama dengan 360. Sama aja ya sebenarnya, cuma emang dalam penulisannya aja berbeda. Kenapa di grafik fungsi kita menggunakan derajat, tetapi dalam rumus atau persamaannya itu ada dalam derajat dan dalam radian? Dijawab ya. Oke. Alasan nih, reason kenapa sih di grafik fungsi itu menggunakan satuan dalam derajat, sementara dalam persamaan itu ada dalam radian juga? Sebenarnya sih simple ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan derajat, jadi contoh deh gini, kita kan biasa ngitung pakai kalkulator nih, ya kan? Nah, cuma kalkulator tertentu aja yang bisa menghitung satuan radian, ya kan? Contohnya kayak kalkulator matematika gitu. Sementara kalau misalkan kalkulator yang lain-lain itu nggak bisa kan. Nah, maka dari itu dibikinlah dua bagan, yang satu dalam derajat, yang satu dalam radian. Fungsinya apa? Ya fungsinya ini buat kita, jadi kita tuh biar gampang ngitungnya. Everything's gonna be easy. Semua akan indah, semua akan mudah kalau kita tahu caranya, kita tahu aturannya gitu. Paham ya? Nah, yang tadi itu cuma sekedar tambahan aja biar kalian tuh nggak bingung, biar kalian tuh dapat ilmu tapi ya nggak
nggak langsung plek gitu aja. Jadi kayak tahu, oh iya asal mulanya kayak gini, oh iya awalnya tuh kayak gini, oh iya fungsinya tuh seperti ini gitu. Kalau misalkan ada yang salah dan atau nggak sesuai, atau kalian punya pendapat sendiri, jangan lupa tulis di kolom komentar ya.